Baik. Jadi minggu yang lalu kita sudah mengeksplorasi sin, cos, dan tangen ya. Sekarang coba kita eksplorasi 3 lagi ini, yaitu cosecant, secant, dan cotangen. Nah, sekarang kita bisa perlihat pertama adalah cosecant, ya. Yang Anda pahami secara konsep dasar itu cosecant itu apa? Yang Anda pahami secara konsep dasar cosecant itu apa? Sepersin. Sepersin, 1%, Pak. 1%. Jadi kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Coba kita lihat bandingkan dengan grafik sin. Oke. Nah, kita bandingkan dengan grafik sin. Oke. Kira-kira kalau kita melihat di sini ada persamaan dan perbedaan yang enggak antara grafik cosecant dengan grafik sin? Nilai maksimumnya, Pak. Nilai maksimumnya? Kalau di sin, nilai maksimum, misalkan di sin maksimumnya 1. Kalau di sini, Pak, tuh di cosecant maksimumnya -1, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Bagaimana dengan periodenya? Ya, Pak, berbeda juga. Oke. Kemudian coba kita lihat apa yang terjadi ketika grafik cosecant ini, kalau ini amplitudenya 1, kita berikan amplitudenya 2. Ya, apa yang terjadi ketika amplitudenya 2? Bergeser. Naik, Pak. Bergeser, Pak, menurut amplitudenya. Oke. Bagaimana kalau amplitudenya -2? Anda perhatikan, tadi ini amplitudenya 1, sekarang amplitudenya -2. Oke, sekarang coba kalau di sini kita kasih sebuah konstanta, misalnya konstantanya adalah 2 misalnya ya, tambah 2. Apa yang terjadi ketika konstantanya ditambah 2 atau ditambah 1 dulu? Oke, kemudian ditambah 2, kemudian ditambah 3. Apa yang terjadi dengan grafik ini? Makin ke atas. Makin ke atas. Oke. Grafiknya naik. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang Anda eksplorasi. Jadi, saya kasih waktu Anda di dalam kelompok. Jadi, saya buat 3 kelompok. Kelompok 1 mengerjakan cosecant, kelompok 2 secant, kelompok 3 cotangen. Nah, tiap kelompok itu mengeksplorasi kelompok itu tadi, setiap kelompok 1 cosecant, kelompok 2 secant, kelompok 3 cotangen. Anda mengeksplorasi variabel-variabel amplitudenya, konstantanya, dan juga Anda mengeksplorasi variabel fungsi sudutnya atau nilai sudutnya. Di sini tadi kita belum, misalnya cos X. Coba perhatikan apa yang terjadi ketika cos X ditambah dengan 2 misalnya. Ya. 2, 1, atau ditambah 4, dan seterusnya. Jadi ada 3 variabel yang coba Anda eksplorasi di sana, yaitu bernama nilai A-nya di sini, kemudian nilai dari sudutnya itu sendiri, kemudian adalah konstantanya. Nanti masing-masing Anda menjelaskan apa yang terjadi dengan grafik itu ketika
variabel-variabel itu dimodifikasi. Nah, sekarang saya akan kirim Anda ke 3 buah grup. Silakan diskusi di dalam grup itu selama 15 menit. Ya, mungkin 10 menit cukup ya, 10 menit cukup. Karena ini kan satu grup banyak orang dan hanya satu masalah yang didiskusikan. Kemudian nanti silakan masing-masing kelompok tunjuk perwakilan satu orang untuk menjelaskan tentang karakteristik grafik masing-masing fungsi ini setelah proses eksplorasi. Oke. Sekarang saya akan kirim Anda ke 3 grup. Siap-siap untuk ini kan link Desmos-nya semuanya sudah punya ya. Oke. Jadi satu grup itu ada 8 dan sampai 9 orang, semoga diskusinya lebih hidup. 10 menit dari sekarang ya. Oke. Oke, baik. Silakan Anda diskusikan. Ada 10 menit. Mungkin ada satu orang yang meng-share Desmos-nya, kemudian yang lain melihat, jadi sehingga bisa dieksplorasi sama-sama. Ya. Jadi jangan diam-diam. Oke, silakan Anda diskusi. Anda punya waktu 10 menit. Jadi bagusnya mungkin ada satu orang yang men-share Desmos-nya di screen. Nanti Anda bisa mendiskusikan sama-sama seperti itu. Ini kayak gini grafiknya. Kita taruh amplitudenya 2, jadi gini dia. Nah, apa perbedaannya nih kira-kira? Grafiknya itu dia berubah kan? Dari yang melengkung, kali itu, jadi kayak hampir lurus ya. Coba kita taruh 3, tambah lagi lah 4, hampir lurus ya. 5, nah kayak gini. Kalau 6, udah hampir dikit lagi melurus. 7, hampir kelihatan lurus lah. 8, dikit lagi. 9 baru lurus dia. Jadi kesimpulannya apa? Kalau amplitudo ini mempengaruhi apa? Bentuknya. Ya, bentuk grafiknya. Mempengaruhi bentuk grafiknya. Kalau 9 kita buat amplitudonya, maka ya berubah bentuk grafiknya. Ya. Jadi lurus. Miring, lebih miring gitu kan? Ya, miring gitu. Kalau 2 agak itu dia kan. Si melengkung. Melengkung gitu kan grafiknya. Jadi ini amplitudo sudah kita explore. Lalu kita explore untuk yang fungsinya di sini. Sudutnya. Sudutnya. Kita tambah berapa misalkan? Tambah 2. Makin melengkung dia kan, makin berubah dia yang itunya.
Ini enggak nih. Ini yang awal. Yang kedua, apa yang perubahan? Hah? Bergeser ya? Bergeser? Titik X-nya bergeser. Oh, bergeser ke kanan ya? Kanan kan? Boleh coba. Kita tes yang ini dulu. Ini chart X. Chart X yang warna biru yang awalnya. Ini kita tambah 2. Nah, yang Ya, hijau berarti bergeser, ya kan? geser. Oh iya, bergeser Ya. ke depan. Geser ke kanan, ya nggak sih? Ya, bergeser Ya, nih. betul. Bergeser ke mana nih betul nih? Ini yang biru. Coba ulang pertama. Ya, udah biru, udah Ini ke kanan 2. berarti. Ke kanan. Kanan kan? Kanan, berarti bergeser ke kanan ya kalau misalnya ditambah ya. Coba kalau kurang kemana? Bisa dihapus yang tambah tuh. Betul nih bergeser kanan. Iya, Ya kan? betul. Kanan ke kanan. Nah, coba kurang ya. Kurang 2. Kurang 4. Kurang 6. Bisa ke kiri kan? Kurang 7. Kurang 8. Geser kanan dia nih. Kanan Kurang kiri ya 9. Hah? gesernya. Kayaknya ya kalau misalnya ganjil angkanya ke depan. Kalau misalkan genap kayaknya ke depan. Coba 8 tadi. 8. Nah, kan Nah, 8 ini. kan di atas dari code X. Kalau misalnya 9 coba. 9. Nah, kan di bawahnya kan. Jadi gimana tuh? Nggak tahu. Bilangannya nanti untuk sudutnya bila ganjil apa coba catat aku nggak bisa. Kalau di minus tuh untuk minus khusus untuk minus. Apa bedanya tuh? Ini. Apa bedanya? Aku nggak tahu. Grafiknya bergeser ke kanan ya. Tambah 3. Kalau tambah 3. Heeh. Fermentasi.